wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza qail. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurratina wa qurratina Muhammadil qail. Al-Qudud salah satu Isnan benar wa hidup jannah. Wa ala alihi wa ashabi asma'in wal akibatul muttaqin wa udwana ila anazalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada para calon-calon penerus Yai Nahdlatul Ulama yang kami hormati, yaitu Darul Jalul Ansor, calon pengurus Jalul Ansor yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudzakarah, untuk diskusi, untuk saling memberi masukan dengan Jalul Ansor di Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan dengan kumpul kita mudzakarah zikir kepada Allah Ta'ala ini sebagaimana janjinya Rasulullah, astamakomun bi majlisin yadulun wa ila hafatul barakah wa qasyatul rahmah tanazzalu alaihi sakinah. Tempat kita selalu dikawal oleh malaikat dan dipenuhi dengan rahmat, dan Allah menurunkan ketenangan di dalam jiwa kita. Amin. Hadirin Jalul Ansor yang kami hormati, iktima'an waqtisor dengan materi yang kita bahas. Karena biasanya kalau saya memberi mukadimah itu akhirnya tengah mukadimah saja, lainnya hilang. Ini iktima'an at-tamadzub iki sangka asline mufrad saka zahaba yadhabu zihaban. Zahaba yadhabu zahaban, maknane berangkat, pergi, menempuh jalan. Kemudian di dalam zahaba yadhabu zahaban mengatakan bahwa zaikun zaka mazhubun ilhab la tadhhab, pergilah. Mazhabun mazhab artinya tempat pergi, tempat pergi alias jalan. Nah, kalau alat pergi itu ya kaki, itu jalan. Berarti mazhab adalah jalan. Jalan yang telah ditempuh oleh manusia, baik itu hakikatan atau maknawiyan. Hakikatan atau maknawiyan. Kemudian mazhab dipindah kepada wasan tapak lala, ditambah tak faedahnya akhdil ittikhad. Tamadhaba ya tamadhabu tamadhuban tamadhaban bahwa mutamadhibun mazaka mutamadhabun tamadhab atau tamadhab mutamadhabun tamadhabun. Misalnya tamadhab itu misalnya tamadhab dengan melempar salah satu tak sama kita ini puji koduktasor biar ada kata bayanul ibadah. Nah, berarti mengambil jalan tamadzub berarti mengambil jalan atau mengikuti. Tamadzub atau istilahnya lain taklid secara bahasa atau etimologi adalah mengikatkan diri pada jalan, mengambil jalan, jalur, atau menempuh jalan atau jalur, atau menggunakan jalan atau jalur, itu namanya tamadzub. Sedangkan tamadzub secara terminologi itu kan cara saran, etimologi cara bahasa. Cara terminologi, cara istilah adalah mengikatkan diri atau mengikuti jalan pemikiran seseorang mustahid dalam menghasilkan rumusan hukum-hukum ijtihadiyah. Jadi kita di dalam merumuskan hukum mengikuti jalan berpikirnya Imam Syafi'i. Ini berarti kita dikatakan tamadzub bi mazhabi Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti jalan pemikirannya Abu Hanifah, berarti nanti tamadzub bi mazhabi Abu Hanifah. Loh, kalau demikian berarti beda sama mazhabnya, ya beda. Dan tidak akan pernah kompromi sampai kapanpun. Tapi tetap kembali pada sumber syariah, pada ilmu syariah. Itu kalau nanti dimakan nanti saja. Tariful mazhab, berarti kalau tamadzub itu akhdul mazhab, mengambil jalan. Apa jalan? Yang dimaksud jalan di sini secara lugatan ya at-thariq ala sulukul insan.
semua jalan yang ditempuh oleh manusia itu namanya mazhab. Ya, masih jalan ke sini itu juga mazhab yang ditempuh oleh manusia. Jalan yang digunakan untuk jalan manusia itu namanya mazhab, baik itu menempuhnya hakikatan berarti dengan pakai kaki, atau maknawian menempuh dengan pemikiran yang sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Al-mazhab fil istilah fil usuliyin. Jadi kalau tadi itu hanya sinkronnya atau konotasinya, hubungannya antaranya bahasa dengan istilah kan harus ada. Kalau istilah ibaratun amazhaba ila imam mustahid wa dalam itu minal ahkam al-istihadiyah allati bazala wus'ahu. Ungkapan dari definisi mazhab secara etimologi adalah jalan yang ditempuh manusia baik secara nyata atau makna. Secara terminologi adalah ungkapan dari hukum-hukum istihadiyah yang dihasilkan seorang mustahid dan para santri-santrinya dengan jerih payah. Dihasilkan dengan jerih payah. Mazhab secara terminologi adalah ungkapan dari hukum-hukum ijtihadiyah yang dihasilkan dengan jerih payah oleh para mustahid dan para santri-santrinya. Itu namanya mazhab. Berarti baik itu mazhab qaulan, baik itu mazhab manhajan. Contoh di dalam masalah qaulan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa siwakan setelahnya, siwakan dalam waktu puasa ini adalah makruh. Makruh wala dan jam ila ba'da zawal lisaum. Ini jalan pemikiran Imam Syafi'i di dalam qaulan. Walaupun di dalam manhajnya mungkin tidak sama, malah justru berbeda dengan Imam Nawawi. Kalau pola berpikir di dalam manhaj, contohnya seperti Imam Syafi'i mengatakan kalau sesuatu yang dikatakan wujud tapi tidak wujud, perkara yang tidak wujud dikatakan wujud, itu akan berkonotasi tidak sah. Abu Hanifah mengatakan sesuatu yang wujud dikatakan tidak wujud, ini berkonotasi tidak sempurna. Di antaranya ini jalan pola berpikir merumuskan hukum yang semacam ini disebut dengan mazhab atau manhaj. Termasuk Imam Syafi'i merumuskan setiap ada sifat, setiap ada syarat, setiap ada istisna. Maksud sifat itu mayatamayazu ghairi, yang ada di dalam kitab Al-Quran, yang ada dalam kitab hadis. Ini akan memberikan mafhum mukhalafah, berarti selainnya itu tidak boleh. Tapi kalau menurut Abu Hanifah tidak, syarat, sifat, istisna ini tidak akan bisa mengeluarkan mafhum, dalam arti hanya sekedar nutkurnya, tapi tidak akan bisa menghasilkan hukum asumsional. Contoh, ini contohnya manhaj yang menarik. Nanti bisa Anda takrif di dalam manhaj ini. Contoh dalam masalah sesuci. Kalau Anda di dalam fikihnya Imam Syafi'i akan mengatakan la yuzilun najasata wa la yarfa'ul hadas illa ma'un mutlaqun. Tidak akan pernah bisa menghilangkan najis dan tidak bisa menghilangkan hadas kecuali air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu la yang faktu syai'un an ismi syai'in akhar, yaitu sesuatu yang tidak masih sifat asli yang namanya tidak bisa yang tidak bisa lepas dari aslinya. Itu namanya air mutlak. Nah, kenapa kok bisa merumuskan semacam ini? Karena berdasarkan manhajnya tadi, di mana sifat yang disebutkan oleh Allah atau hadis akan mengeluarkan mafhum. Yang di dalam Al-Qur'annya dikatakan wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah Ta'ala menurunkan air untuk sesuci, yang berarti mengambil mafhumnya
selain air tidak bisa digunakan untuk sesuci. Akhirnya mendapatkan rumusan secara kaulan, la yarfa'un najasata wa la yuzilul khadas, la yarfa'ul khadas wa la yuzilun najasah illa ma'un mutlaq. Ini hasil rumusan kaulan, hasil rumusan manhajnya, ini sifat akan mengeluarkan mafhum. Beda dengan Hanafi bahwa sifat syarat istisna ini tidak akan bisa mengeluarkan mafhum. Berarti dawuhnya Allah wa yunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirakum bi, ini hanya berkonotasi, hanya memberikan pemahaman kalau air diturunkan oleh Allah untuk sesuci, tapi Allah tidak pernah mengatakan sesuci harus dengan air. Yang berarti sesuci dengan selain air no problem. Makanya menurut Abu Hanifah menghilangkan najis itu amrun ta'akuliyun, hal yang rasionalis, hal yang logis. Pokok yang penting hilang najisnya ya sudah dengan cara apa saja. Bisa dibakar, bisa dijemur, bisa pokok yang penting najisnya sudah hilang, baunya, warnanya, rasanya hilang, sudah suci. Kalau Imam Abu Syafi'i karena dengan tadi pakai manhajnya tersebut, kalau sifat syarat istisna tidak bisa mengeluarkan harus mengeluarkan mafhum, makanya kalau ada najis belum dibersihkan dengan air walaupun hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, tetap diarani najis. Lu najisnya apa? Hukumnya saja. Nanti diarani najis hukumnya. Makanya di dalam fikihnya Imam Syafi'i ada pembagian najis hukumnya, ada pembagian najis airnya. Tapi dalam Hanafi, nggak ada najis hukumnya, itu nggak ada. Kalau sudah tidak ada najisnya, ya nggak usah dihukumi najis. Makanya kalau dibakar itu sudah hilang najisnya, ya sudah dijemur hilang najisnya sudah. Ini yang kedua ini adalah kemudian hasil tidak najisan janji pun kaulan. Kalau yang manhajnya seperti sifat tadi. Nah, ini nanti akan bisa berkembang bagi kita yang mengikuti taklid kaulan, taklid manhajan. Manhaj misalnya kalau kita sudah tidak ada taklid kaulan, contoh sholat di pesawat. Ini sampai cari rumusan dalam kitab apa saja, tidak ada. Untuk kitab Salaf, kitab Al-Mutabarah, bukan kitab kitab Mutaqaddimin, bukan kitab Usriyah. Kalau kitab Usriyah sudah mulai ada. Kalau kitab-kitab yang dulu, kitab Usriyah, kitab Mutaqaddimin atau Mutabar, kitab Mutabar itu pelanggarannya dalam penukilannya lafaz dari gurunya itu tidak dengan makna, tapi dengan letterlet. Semuanya antara kitab satu dengan kitab yang lain itu sama di dalam tabularinya saja. Aku sama di dalam susunannya sama, hebatnya ke sana. Tapi kalau Usriyah enggak, nukil dari kitab salaf, namun cara maknawi. Kadang-kadang pemahamannya juga beda, yang nukil bisa beda, yang nakil akan beda hasil. Ini. Nah, dalam masalah kita mengembangkan taklid, kalau Anda taklid langsung mengikuti Imam Syafi'i bahwa tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas kecuali air mutlak, ini berarti Anda mengikuti taklid kaulan tanpa mengikuti manhajnya bagaimana. Terus seperti Anda mengatakan kalau orang puasa bersiwakan setelahnya zawal, pikiran puasa itu makruh. Nah, ini kaulan. Nah, kaulan ini kalau di dalam istilah fikih disebut dengan mazhaban. Makanya di dalam masalah makruhnya siwakan setelahnya zawal itu adalah kaul yang kuat dari sisi mazhab, tapi lemah dalam sisi dalilan. Nah, dalil itu manhaj, kalau mazhab itu kaulannya. Dari sisi mazhab yaitu komitmen dengan mazhab. Bila menurut Imam Syafi'i berarti makruh. Tapi kalau kamu mengikuti jalan pemikirannya malah gak makruh begini. Tidak mengikuti kaulannya tapi jalan pemikirannya. Di semacam ini annya. Nah, lalu kalau kita kembangkan seperti zaman sekarang, kita hukumi. Kalau seperti tadi kan kaulan, manhajan misalnya,
Nah, kita tahu apa itu namanya pesawat. Sholat di pesawat itu belum pernah ada di dalam kitab-kitab mutakhir, kitab barok, kitab-kitab tajimin tidak ada keterangannya boleh dan tidaknya nggak ada. Karena apa? Memang nggak pernah ada sholat di awang-awang, nggak ada. Mulai kuning budak temukan gombak, orang yang terbang itu belum ada. Kecuali Abu Nawas hanya akan saja. Nah, sampai sekarang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Nah, lalu ternyata sekarang bisa sholat dengan terbang, sah atau tidak? Nah ini kalau kita mengikuti manhajnya Imam Syafi'i bahwa sifat itu akan mengeluarkan mafhum, Rasulullah mengatakan ju'ilat al-ardu li masjidan wa turbatuha tahura. Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan debunya dijadikan sebagai alat sesuci. Yang berarti kalau manhajnya Imam Syafi'i secara secara manhaji sholat di pesawat tidak sah. Kenapa? Karena Allah menjadikan tempat sholat di bumi. Yang berarti ya wajib dilaksanakan, tapi harus kodoan. Tidak sah karena hormat, tapi harus dilaksanakan karena hormatil waktu. Tapi kalau kita pakai manhajnya Imam Abu Hanifah, yang mana tadi dikatakan sifat, syarat dan seterusnya ini bisa mengeluarkan mafhum, maka ini berarti sholat di pesawat itu boleh. Dalilnya apa? Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan dilakukan saisomu. Lah isone niku yo dengan cara di pesawat ya sudah enggak masalah. Nah, ini kalau di masyarakat disampaikan ya terserah, sampean katakan sing apik kodo, umpama gak kodo ya enggak apa-apa. Gitu lah kan ya. Nah, untuk mengundir dari dua mazhab. Nah, Anda mengikuti rumusan ini walaupun toh tidak ada dalam fikihnya Imam Syafi'i, tapi merumuskan menurut mazhab Syafi'i tidak sah, ini boleh semacam itu karena mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ini yang disebut dengan al-muqallid, man kana kalamuhu darijan tahta qaidatin min qawaidi imamihi. Muqallid yaitu orang yang di dalam perumusan hukumnya selalu mengikuti metodologi yang dipakai oleh imamnya. Ini termasuk orang yang taklid dalam manhajan. Di mana taklid manhajan ini di dalam kalangan Nahdlatul Ulama masih tabu, yang sehingga banyak kritikan macam-macam dikarenakan SDM-nya masyarakat kita masih didominasi oleh kaulan. Walaupun sudah tidak menemukan jawaban, akhirnya ujung-ujungnya mau kufan. Nah, semacam itu. Nah, di antaranya nanti ketika di dalam nanti banyak di manhajat yang kita harus bisa membaca manhajat yang semacam itu. Contoh nih, kalau kita tanya di dalam azan dalam kuburan itu tidak pernah ada dalilnya, dari hadisnya juga nggak ada. Tapi bisa kita pakai narasi mazhabnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi ketika nanti kita akan menirukan dan ketepatan tidak melakukan, ya diperintahkan melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi. Contohnya seperti sholat ikhram. Sholat ikhram itu sholat yang akan melakukan ikhram, kesunatannya setelahnya sholat. Niat ikhram itu kesunatannya setelahnya sholat. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu niatnya ikhram setelahnya sholat. Terus di dalam fikih dijelaskan kalau memang di situ Anda melakukan sholat, ya setelahnya sholat. Kalau tidak, biar setelahnya sholat, ya sholat untuk ikhram. Nah, makanya dalam mazhab lain selain Imam Syafi'i gak ada sholat ikhram, itu gak ada. Tapi untuk Imam Syafi'i ada sholat ikhram. Dikarenakan apa? Karena Rasulullah melakukan sholat di dalam waktu melakukan niat ikhram setelahnya sholat. Nah, apabila kita tidak waktu melakukan sholat supaya ada sholat, ya kita melakukan sholat, betul? Supaya terjadi niatnya setelahnya sholat, ya kita melakukan sholat, betul? Termasuk azan. Memang tidak ada hadis yang jelaskan di dalam waktu kuburan disuruh kanatin azan, tapi ada hadis yang menjelaskan di dalam fakal izal mait al azan. Kalau ada orang mati
di waktu diturunkan ini bersamaan dengan azan, maka akan diringankan azab. Biar sama dengan azan, ya diazani gitu kan. Nah, ini pakai narasi mazhabnya manhajnya Imam Syafi'i. Jadi tidak usah apa itu namanya dengan pakai kiasan alal khuruj minat dunya kasar kula alal dukhul, karena masuknya azan maka keluarnya azan. Langsung saja, karena ketika mayat itu dimasukkan pada yang kubur bersamaan dengan azan akan ditakfif, biar sama ya kita azani gitu saja. Loh, pakai narasinya. Nah, Imam Syafi'i tadi ketika setelahnya sholat, ketika Rasulullah niat ikhram setelahnya sholat, kalau tidak sholat saja biar niat ikhramnya setelahnya sholat. Ya makanya ya kita azan saja kan gitu, ikut taklid manhaji. Tidak ada di dalam hadisnya, tapi pakai manhajnya bisa. Makanya kalau dengan manhaj banyak hal-hal yang bisa diselesaikan. Namun di dalam hal ini masih terjadi tarik ulur, walaupun dalam rumusan istinbatul hukmi sudah ada, manhaj itu sudah ada, taklid qauli dan manhaji hasil dari Munas Lampung itu ada, tapi prakteknya ini masih ini tuh sama tidak berani. Nah, kadang-kadang kali ini ya sering saya cekson gampangan, saya sampaikan kau plek gue saya tinggal udah siaten ini, termasuk zakat. Zakat pakai duit, zakat fitrah dengan pakai uang, bagaimana? Saya katakan boleh, kemudian Imam Syafi'i boleh. Pakainya saya gampang dari ini, nggak usah pakai pakai. Misalnya apa? Ya kan Imam Syafi'i mewajibkan beras itu nggak ada hadisnya. Mungkin Nabi itu mewajibkannya dengan apa itu namanya soal munjabib, soal syair atau tamar. Terus Imam Syafi'i berani mengembangkan pada beras karena dianggap itu kebutuhan pokok. Nah, sekarang kebutuhan pokok orang di sini ada uang, bukan beras ya kan? Ya benar lah. Imam Syafi'i mengajarkan semacam itu, kenapa kita nggak berani? Ini bagaimana yang sederhana. Nah, tapi kalau terus dipetani kaulah ngamuk-ngamuk anak-anak pesantren. Tujuan gimana harus benar? Ya biarkan saja. Nah, kasih terima pun nanti lama-lama akan ada yang terima karena yang membutuhkan. Ini taklid secara kaulan atau taklid secara manhajan. Berarti taklid yang dari masdar qul ada yukal itu taklidan. Baru salah satu makisu itu salah satu makisu. Terus kemudian bisa takdisun dengan nama ini. Selain salah satu itu semuanya makisu masdaruhu kalau bisa takdisu. Semuanya sulasi itu biasi, masdarnya selain sulasi itu biasi ini ikut kalau ada ya kalau itu taklid dan berarti salah satu makisu masdaruhu kalau bisa takdisu kakul tidak taklidu. Jadi pondokan barang itu juga ngerti, kalau mojo barang itu ya kudu harus ngerti, kalau tidak nanti akan tidak ada bedanya dengan kapal kafir kufron barang-barang. Ayo enggak ada bedanya kan ada. Nah, makanya seperti kita baca la ya salli wa sallim iman abadalah habibika khair khatibul lihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hau minal ahwali mob. Ayo, takhimi apa tahami? Lek takhimi tadi apa? Muktakim tadi sing fa'il. Tadi apa? Sifat ahwal. Ahwal itu jamak. Muktakim itu mufrad. Lek jamak itu muannas, kan gitu. Terus baru minal ahwal itu pakai apa tuh makrifat. Orang kok turut nazam itu bisa, yang sokeh bisa. Jadi yang benar itu muktahami. Jadi aku senengnya sifat yang berupa masdar itu harus selalu mufrad dan selalu mudzakkar. Sahibul apa jenenge mausufnya itu mudzakkar atau muannas, sifatnya tetap mudzakkar. Baik sifat apa mausufnya itu jamak atau mufrad tasniyah tetap
mufrad. Jadi niku dalilane wa na'atu bimasdarin kasira wal tazamul ifradawat tahrira. Makanya muktaham masdar. Kalau masdar mbuh niku ahwalikum muannas muzakkar cuekin aja. Karena masdar berdiri sendiri. Nah, ini penak kalau kita bisa baca semacam itu terus ada pedoman enggak apa itu namanya enggak awak-awakan guruku kayak gini itu umat ini buatnya. Akhirnya nak bisa manggotin dengan taifah syari Ramadan di sana dia mau Ramadani hadis sanati mergo gurune beda-beda akhirnya macane beda-beda. Ini ya ngeri Kak tahu kursus dalam bicara lancar itu dan mawon. Kalau kali itu taklidan, yang artinya apa? Taklid atau bermadzhab tamadzhab secara etimologi adalah ada dua macam. Pertama, wattiba'u qouli insanin duna ma'rifatil hujjah la sikati dzalikal qaul. Jadi itu kita mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalil benar enggaknya. Seperti saya katakan tadi, ketika setelahnya zawalul syamsi kita makruh untuk siwakan, melok mazhabi, melok dawuh Imam Syafi'i. Mau metodologinya bagaimana, dalilnya bagaimana, kita norok gontek. Ya, ini bagus. Dan ini juga harus dianjurkan bagi orang yang tidak bisa apa-apa, ya harus mengikuti yang semacam ini. Tapi kedua tentu selektif di dalam masalah kaulan, yaitu mempertimbangkan orangnya warok dan tidaknya. Makanya ittabi'u ma la yas'alukum ajro fahum muhtadun. Nah, kedua dalam Mizan Kubra dikatakan al-muqallid man kana kalamuhu muntarijan tahta qaidatin min qawaidi imamihi. Sing diarani ini taklid manhaji. Taklid manhaji yaitu orang yang mengikuti kaidah-kaidah imamnya. Dawuh-dawuhnya dalam berurusannya tidak lepas dari kaidah dari imamnya, tapi mengikuti dalam kaidah-kaidahnya saja, tidak mengikuti hasil rumusannya yang kadang-kadang hasil rumusannya berbeda, seperti hanya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Nawawi di dalam masalah rumusan apa itu namanya di dalam masalah rumusan silakan tadi menurut Imam Nawawi waqala Nawawi adamal karuhati mutlaqan qabla zawal ba'da zawal, tidak makruh secara mutlak. Kenapa? Karena melihat manhajnya Imam Syafi'i yang dinamakan makruh itu adalah perintah larangan yang dengan maksud, padahal larangan di dalam menghilangkan lakhulufu famisaim itu tidak dengan maksud, balik dengan mafhum. Sebab ada hadis lakhulufu famisaim atyahu min rihil miski, yang berarti ada asumsi dianjurkan tidak menghilangkan, tapi tidak langsung jangan kau hilangkan. Makanya tidak makruh, berarti hanya khilaful aula. Khilaful aula itu cara wong kuno ora ilok ya. Ora ilok. Enggak ilok wis. Ini definisi taklid. Definisi tamadhub dan mazhab. Belum nanti macam-macam macam-macam ini mari tingkat-tingkat ngoten lah. Ada 6 macam. Mbun nutup utawa ora